salah satu faedah atau manfaat atau buah hasil daripada iman, yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah dan apa yang Allah janjikan, adalah kita terdorong, termotivasi untuk mengerjakan berbagai macam hal yang baik-baik, yang sering disebut dengan amal saleh atau perbuatan baik. Selagi perbuatan baik kita, apapun itu, jika itu kita lakukan lantaran dorongan keyakinan, keimanan, mengharap ridha Allah dan balasan Allah, maka Allah akan berikan ganjaran dan balasan. Yang penting nama dorongnya adalah iman. Iman, yakin, percaya, dek kita membenarkan apa yang Allah janjikan, bahwa itu ada balasan. Allah ridha, Allah persiapkan balasan. Apapun perbuatan baiknya di dunia, selagi perbuatan itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak sampai meninggalkan kewajiban, tidak ada unsur kezaliman atau menyebabkan orang lain, makhluk lain menderita, terdaya, maka kerjakanlah dengan niat untuk mengharap ridha dan balasan Allah. Pasti ada balasannya kalau membalasan kita harapkan. Nah, disebutkan siko ada 40 khaslah, 40 jenis kebaikan, atau bisa saja sifat, keadaan, perangai atau bagian. 40 cokot itu berbagai macam penjelasan ulama, tapi diambil secek. Itu memberi. Memberi itu namanya manihah, memberikan sesuatu, menghadiahkan sesuatu. Makin baik kita berikan, makin rancak yang kita hadiahkan, maka nilainya makin tinggi. Makin pilih kita, tahu pilih? Makin ceke kita, makin baretong kita untuk berbuat baik atau membantu, melapangkan, meringankan, memudahkan orang lain, maka pilih dan ceke itu balik ke awak balik. Siapa yang bakhil, maka pada hakikatnya bakhil itu dia bakhil kepada dirinya sendiri. Bisa tertangkap? Bisa. Begitu firman Allah Ta'ala yang menyebutkan bahwa orang yang diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan, menginfakkan apa yang Allah berikan. Infakkanlah, kata Allah. Rezekikanlah, berikanlah, bantukanlah, saya menyamin, kata Allah. Lalu bakhil, ceke, pilih. Wa ma yabkhal, dan siapa yang bakhil, fa innama yabkhalu an nafsih, dia bakhil kepada dirinya sendiri. Surah Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-38. Ha antum haula. Surah Muhammad itu surah ke-47. Ayatnya ayat 38. Halaman 510.
Ha antum, hai kamu, haulai, mereka-mereka ini yang diajak, yang diseru untuk ditunfiqu, agar supaya kalian menginfakkan harta kalian fi sabilillah. Faminkum, maka di antara kalian atau di antara kamu, may yabkhal, ada yang bakhil. 38. Ketahuilah, wa may yabkhal, siapa yang bakhil, fa innama, maka tidak lain, tidak bukan, sesungguhnya yabkhal, dia bakhil terhadap dirinya sendiri. Wallahul ghani, Allah maha kaya. Antumul fuqara, antum tu fakir. Wa in tatawallau, dan jika kalian berpaling daripada jalan yang benar, yastabdil, Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Summa la yakunu amsalahun, di mana mereka tidak seperti kamu, pilih cekir balapik. Kita paham sekata kau. Kita kan diseru, dipanggil, diajak, bahkan dijanjikan dengan berbagai macam janjian untuk berinfak, bersedekah, berwakaf, atau memberikan sesuatu yang bisa kita berikan. Dan Allah berjanji, Allah pasti menepati janji. Balasan Allah jauh lebih banyak, berlipat-lipat, berganda-ganda dibanding apa yang kamu berikan. Ada yang tidak percaya, orang bakhil tu orang tidak percaya tu. Ada tegur, hei kalian, kan kalian konon diajak, diseru untuk berinfak fi sabilillah, membantu agama ini, baik untuk jihad perang fisabilillah ataupun jihad dalam bentuk lain. Pokoknya agama nak tagak, nak tersiar, nak tersebar. Tapi di antara kamu itu ada yang bakhil. Faminkum, maka di antara kamu ada yang bakhil. Halaman berapa tadi? 510. Ada yang bakhil, anak bakhil yang tidak mau memberi. Baritong. Nabi dalam doa-doa beliau, bila selipkan itu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal bukhli wal jubni wal kasali wal harami. Itu doa Nabi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lemah dan bakhil, malas, dan seterusnya. Kalau Allah berlindung kepada Allah daripada sifat itu, tentu berbahaya. Sesuatu yang dimohonkan perlindungan kepada Allah, tandanya buruk, keji, mudarat, jahat. Syaitanlah yang menyuruh kamu untuk berbuat bakhil. Jadi syaitan ketika kita hendak memberi, berinfak, selalu syaitan itu membisik-bisikkan, jangan, nanti kamu miskin. Nah, ketahuilah, wa may yabkhal, siapa yang bakhil, sesungguhnya dia fa innama, maka sesungguhnya dia tidak lain tidak bukan, dia yabkhal, dia bakhil untuk dirinya sendiri atau terhadap dirinya sendiri. Kalau bakhil untuk Allah tidak memberi. Itu makanya diberi perumpamaan orang berinfak itu dengan biji yang ditanam. Semakin baik biji yang ditanam,
makin bagus buahnya. Semakin buruk, semakin keropos bijinya tanam, jangan diharapkan banyak buah. Bahkan tidak berbuah kan. Nah, itu kan perumpamaan tu. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Intinya begitu. Allah Ghani. Allah Ghani itu artinya tidak berhajat. Dia tidak butuh, dia tidak memerlukan sesuatu karena dia maha segala-gala. Jadi Allah tidak butuh. Tidak butuh kepada kamu. Allah tidak memerlukan kamu. Jika kamu seperti ini, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak berharga di sisi Allah, karena bakhil. Berpaling kalian, Allah ganti dengan makhluk lain. Yang parangainya, tingkahnya, sikapnya tidak sama dengan kalian. Itu kan bari ancaman. Itu namanya ancaman. Nah, kita kembali kepada asal gaji. Ada 40 hal keadaan sifat perangai. Puncaknya, manihah, memberi. Yang diberi al-anz, kambing betina. Karena kambing betina itu berbeda dengan kambing jantan. Kambing betina bisa diperah susunya. Jangan bayang lo kambing yang orang awak. Kok kambing yang memang untuk diperah susunya. Jadi memberikan sesuatu, yang sesuatu diberikan itu juga nanti akan berkembang lebih utama daripada memberikan sesuatu tapi tidak berkembang. Diberikan tungkek, pengguna orang untuk berjalan. Dia batang kayu ubi, pengguna Allah, mana berkembang ya? Tang ubi. Mentun. Siapa yang memberi 1 ekor kambing betina? Kambing betina itu nanti lama-lama membuah bapaknya. Susu kambing ada menyuntikkan beranak. Ini punya nilai. Jadi di antara 40 sikap perangai tadi, yang paling tingginya memberi seekor kambing. Intinya bukan kambingnya. Memberi sesuatu yang bermanfaat, berguna, berkembang. Kira-kira begitu. Jadinya kambing orang awak, tak pun orang awak kambing. Maka sesuaikan, cocokkan dengan keadaan situasi di mana kita berada. Anam paling pegono, anam paling rancak, anam paling perlu doang. Gian. Ma min amilid. Ma tidaklah seorang pun juga yang amil, yang bekerja, yang beramal. Atau yang melakukan, ya'malu, yang melakukan, yang memperbuat bikhaslah, dengan salah satu minha daripada yang 40 tadi, raja'a, di mana dia mengharapkan sawabiha, ganjaran pahala balasannya, dan tasdiqa, karena yakin membenarkan mau dia apa yang dijanjikan kepadanya berupa pahala, Allah masukkan dia ke surga. Nah, tengok kan? Dasarnya adalah pertama, segi manfaat untuk orang.
maka makin banyak manfaat untuk orang apa yang kita beri, makin tinggi nilainya. Itu satu. Makin cinta, makin sayang kita kepada apa yang kita berikan, makin rancak. Kenapa begitu? Ini ukurannya suka tak suka. Tidak memberikan apa yang kita sukoi loh. Sesuatu tu suka kita. Kalau daging orang, ketujuh gitu. Jadi berikanlah sesuatu yang kau pun suka bila diberi orang itu. Agilah ke orang. Orang yang butuh, orang yang berajat, orang maluan. Dia ketujuh loh. Dewa suka bukan beragia, bukan na diagian kepada orang kita sukoi. Itu lain maknanya kan. Ya sudah rumah kita itu agian, anak kita agian, suami kita agian. Muan. Habis. Apa yang dia suka untuk dirinya, bila itu diberikan orang kepadanya, sukanya. Jangan kamu berikan yang kamu sendiri tidak suka. Kamu bila diberi itu tidak suka. Itu yang kamu beri kepada orang. Boleh. Antar milupi. Sampai-sampai kamu memicing ke mata untuk mengambilnya. Itu yang kamu bagi yang kurang. Tidak. Bagus. Datang kau tu. Awak sih dah suka ya barang tu dah. Kau buruk, kau busuk, kau ala bantuannya ketujuh dah barang. Sampai-sampai digambarkan kamu sendiri mengambilnya dengan micingkan mata. Canda tak suka. Kalau macam mata, biasa itu kata tak suka. Lalu itu yang kamu berikan kepada orang. Berbeda nilainya dengan memberikan sesuatu yang rancak, yang baik. Nah, sama. La tayammamul khabitha minhu tunfiquna. Jangan kamu sengaja mencari yang buruk. Memilih yang paling busuk. Lalu itu kamu berikan kepada orang lain. Walastum biakhizi. Kamu tidak mau mengambilnya. Baru kamu mau mengambilnya dengan meminjingkan mata, baru kamu mengambilnya. Itu yang kamu bagi yang kurang. Let's go. Hadis bilang memberikan kambing betina yang bisa diperah susunya, bahkan bisa nanti melahirkan anak. Tu dia. Jadi intinya ada kambing lah. Intinya bila daging ke orang berkembang, bisanya memakai, bisa memanfaatkan. Kira itu. Dan 40 tadi puncaknya memberikan sesuatu yang berfaedah. Dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan orang. Dia bisa mencari hidup itu. Itu. Ketika orang sesuatu nanti itu perlu Honda, adiknya mau ojek. Honda lagi ya. Ketika orang tu ke sawah, dia cangkua, dia sabit, lagi parang, lagi robak. Sesuai. Kon awak kau ke semua apa? Kalau kamu bagi kurang kau, ndak baat. Tahu dulu nan suku no. Kau lagi ni pakai no ambrungui. Tiba di warna lah. Nyo biasa pakai warna kain kau ikut. Kau agiannya warna
Hitamnya Malaysia hitam. Kuning lah. Tidak dipakainya kan? Kalau dipakainya tidak suka. Mentun. Jadi kalau ke Mahadiah, mihnah namanya. Magiah pemberian ke orang, kira-kira nan sukun ko. Nang ketujuh dino. Lai dulu terbaca-baca dino kah? Bahasanya ingin iko, terselidiki. Sehingga sanang hatinya badoso no. Badoso, bang? Badaso no makai. Kalau iyo kita magiah orang untuk dipakai, dimanfaatkannya, dipergunaannya. Begitu kira-kira. Lah. Nanti Allah akan memasukkannya ke surga. Tentu bukan hanya itu. Agi-agi sekarang masuk surga, tak itu. Kewajiban, rukun-rukun, lagi kita kerjakan. Ya, larang Allah kita hentikan. Cuma ditambah dengan itu. Memperlancar, mempermudah, memperlicin jalan ke surga. Terus sambung. Dari hadis berikutnya, hadis yang ke-23. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, kata Adi bin Hatim. Apa kata Nabi? Ittaqun nara. Takutlah, peliharalah, jagalah dirimu dari neraka. Walau bisyikki tamratin. Walau hanya dengan syikki. Atau siki, sepotong, sakare, kurma. Itu Nabi bisa lagi ya. Berarti prinsipnya kita jangan cekik. Maksud hadis adalah jangan sampai kita tidak melakukan usaha sekecil apapun. Ya, apabila itu kita kerjakan, kita lakukan, kita bisa selamat, terhindar, terlepas dari neraka. Dan jangan pandang enteng, pandang remeh, pandang sepele perbuatan baik. Kadang yang kita anggap jelek, yang kita anggap remeh itu yang mendatangkan ganjaran yang luar biasa. Sekecil apapun perbuatan baik, jangan anggap sepele. Kerjakanlah dengan hati. Jadi kata Nabi, peliharalah diri dari neraka. Artinya apa? Jangan sampai kamu masuk neraka. Kerjakanlah hal-hal yang dapat menyelamatkan, membebaskan kamu dari neraka. Walau itu bisa kamu lakukan hanya memberi separuh kurma, itu nadono beri. Tidak ada lagi ya. Yang kesumbangan, cuma ada orang cek kurma. Ibalah kurma itu lagi kurang. Awak kan belum pernah merasakan entah itu lah. Orang yang susah, orang yang payah, kadang-kadang nak makan sehari. Aku pernah calir. Nangis. Galihnya nak laku sehari. Dah berjojo. Hari hujat. Taman Nuang sana. Sampai jam 11 malam. Sementara di rumah, dah menunggu.
Nunggu di rumah. Tak ada yang kena makan, tak pulang. Ini kena bawa pulang. Dia awak ketik deraknya. Tapi dino gadang. Makanya jangan anggap sepele perbuatan baik walaupun kecil. Kalau Nabi walaupun separuh kurma kamu berikan kepada orang yang butuhkan bergunanya daripada kepada orang yang cemeh. Entah ikut sebagi hal dua mencemeh orang. Jangan lagi yang kepada orang yang punya, tak guna tu. Kalau kau mantu, kau bagi kepada orang yang susah, nak payah. Kalau orang yang punya, lagi orang menjilik, macam ambil muka. Hadisnya begini, panjangnya. Ma minkum. Tidak ada di antara kamu ini min ahadin satu orang pun juga melainkan dia akan yukallimuhu rabbuhu akan berbicara langsung dengan Tuhannya di hari kiamat ketika kita disidang diadili ditanya laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara dirinya dengan Tuhannya itu ada penterjemah. Jadi langsung. Kita tahu kah? Panggil. Menghadap Allah. Baca caranya tu. Cari salah kau baca dan kemudian. Jadi kita dipanggil. Tidak ada penterjemah dan tidak ada pengantara. Awak berdua saya. Kita tengok kan? Fayanzuru aymana minhu. Maka dia lalu melihat ke depannya. Ke depan, ke kanannya. Fala yara ila ma qaddama. Maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah dikerjakannya. Wa yanzuru ash'ama. Dia menoleh ke kiri. Fala yara, maka tidak dia melihat kecuali apa yang telah dikerjakannya. Wa yanzuru baina yadayhi. Maka lalu dia melihat ke hadapannya. Fala yara ilan nar. Maka tidak ada lihat melainkan nerakatil qawaji di hadapan wajahnya. Untuk itu fattaqun nar. Itu baru masuk. Maka takutlah, waspadalah, jagalah, peliharalah dirimu dari neraka walau hanya dengan separuh sepipir kurma. Faman lam yajid, maka siapa yang tidak mendapati apa yang akan diberikannya bi kalimatin taibah, kata-kata yang elok. Dah dong keragian? Penelok. Terkadang kata-kata elok itu lebih berharga daripada bagi. Tapi jangan pilih kepanjangan sekata elok, wak banyak, wak petia boleh pilih pek. Jangan pilih sekata mani-mani. Hadisnya tu. Pertama, setiap manusia akan dihadapkan kepada Allah. Ma minkum, tidak ada satupun di antara kamu melainkan dia akan bicara dengan Allah. Lalu ketika dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, yang tergambar yang terbayang baginya karajono. Kanan buruk elok. Menoleh ke kiri, buruk elok. Buruk. Maka jadilah kanan untuk yang elok, kiri untuk yang buruk-buruk. Disebut dengan ashabul yamin, golong kanan dan golong kiri. Ketika dia menoleh ke kanan,
nampak balasan amal. Ketika menoleh ke kiri, nampak keraja buruk. Lalu ketika menoleh ke depan, tumbuh harapan. Karena dia telah diberi anugerah khusus oleh Allah. Di percalian serupa itu menumbuhkan motivasi. Dan yang dicalikan kepadanya di samping surga neraka. Neraka nanti akan diperlihatkan, akan dipertontonkan. Ketika neraka dipertontonkan, ketika itu pipi Sarawak ulang. Kalau di Sarawak, pindah ke Sarawak. Dipercalikan, dipertontonkan, diperlihatkan surga. Dan neraka. Anda ada yang tak gaca ketika neraka diperlihatkan. Untuk itu kata Nabi, peliharalah dirimu. Bertimbul maka peliharalah dirimu dari api neraka yang ada di hadapanmu. Karena memang pada dasarnya kita akan melewati itu. Masing-masing kita akan melalui api neraka. Halo. Melintas di atasnya. Di atas sirat. Kemudian kita diarahkan melinteh. Ada yang jatuh. Ada yang padam cahaya. Ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun. Itu di hadapanmu nanti itu. Untuk itu peliharalah dirimu. Sebab kamu nanti akan melintasi neraka. Peliharalah dirimu. Jagalah dirimu. Supaya jangan masuk neraka walaupun hanya dengan sepipir. Sebelah kurma. Karena engkau lah bersawa namanya. Kalau begitu, sedekah, infak, sejenisnya. Sedekah, infak, wakaf. Kemana masuk tu? Masuk sedekah ya. Sebab wakaf tak boleh. Wakaf tak boleh pakai kanura. Ke barang, ke di belanja. Nampak tu semua. Maka berarti infak, sedekah, sekolah. Jumat berkah. Jumat berkah. Apa banyak sebab itu? Tak bisa tu. Ali bisa magi sepuluh kurma dah. Lain dia. Jangan tak tahu betul. Jangan kamu dimanceringi saya. Satu je lah. Ini memang satu tidak kadang-kadang ceringi sampai balik lah. Karena yang akan memberatkan itu timbangan ringannya. Alhasil dari hadis kau, di mana saja kita bisa berbebaya lah. Bila saja kita mampu berbaya lah. Walau hanya sekadar meletakkan kembali sesuatu yang tak terletak di tempatnya. Itu berbaya tak? Jangan sangka memindahkan barang-barang kau
Ada motor. Mobil ke lalu, motor ke tengah. Kita pindahan. Baik-baik kan? Itu yang bisa lakukan. Kerana baik-baik kau tak harus pitih memang tu. Sebab suatu saat orang dah butuh pitih tu. Yang butuhkan orang bantuan. Yang dibutuhkan orang nasihat. Arahan, petunjuk. Kadang-kadang yang dibutuhkan orang wajah. Motivasi. Kita nampakkan wajah kita yang bagus, senang hatinya. Itu intinya janganlah pandang remeh sekecil apapun perbuatan baik. Karena kadang-kadang yang kecil-kecil itu bisa menyelamatkan dari neraka. Karena yang akan beratkan timbang kau tidak banyak dan seketik. Tambah lama tambah banyak. Dalam hadis kebaikan, karena tidak satu pun kita yang tidak akan berbicara berhadapan dengan Allah. Di situ yang ilatnya. Sebenarnya peliharolah dirimu dari neraka. Bagaimana cara melihara diri pada neraka? Di samping bertakwa, banyak baik-baik, kurang baik berbuat. Baik-baik kau yang paling rancak ke orang. Maksud ke orangnya adalah ada kita baik-baik tapi untuk diri kita saja. Nyapu laman, nyapu rumah, menyiram bunga itu baik-baik tapi tidak ada melebar ke orang. Yang cuci baju itu saya pilih tapi tidak ada ke orang. Ke orang kau makasihnya menolongnya, melapangkannya, memudahkannya, membantunya, menunjuknya, mengajarnya, atau melebar ke orang, atau memberikan sesuatu untuknya. Kedua tu. Orang yang baik-baik hanya untuk dirinya, sementara orang lain tak pedulinya, itu termasuk orang egois. Egois. Tidak butuh pada orang lain, hanya pada diri saja. Bisa tertangkap kan? Namanya bisyiki tamratin walaupun hanya sepipir sebelah korma, itu yang bisa kamu lakukan. Lakukanlah itu. Nak tahu apa piti? Mana piti? 1,000 nak dono, lagi 1,000. Tapi jangan pilih 1,000. Lantaran nak tahu tadi mati enggak, lagi kira 1,000, lagi 1,000. Kalau banyak, jangan lagi 1,000. Itu atas namun tak tahu tak tu. Itu. Kadang-kadang 1,000 ni kita agian ketika tu lebih kadang daripada kita agian 100,000. Sebab orang ketika tu butuh. Besok dah butuh nilai. Mantun kira-kira. Standar kita itu adalah baru dinilai oleh Allah kalau kita melakukan kebajikan itu atas nama Allah, untuk Allah, kena Allah. Kita ulang. Kebaikan itu baru bernilainya jika yang memicu mendorong kita baik-baik itu adalah karena mengharap ridha Allah, sekaligus mengharapkan apa yang Allah janjikan. Makin tinggi tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan, maka orang makin mau berbuat baik. Karena balasan kebaikan kau, nah sebenarnya balasan nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia hanyalah sekedar pernak-pernik balasan. Kesimpulan yang kedua, sebaliknya jauhi perbuatan jelek itu sekecil apapun. Karena bisa jadi kecil di matamu, tapi itu bisa menyeretmu masuk neraka. Ada sepatah kata. Yang sepatah kata itu tidak dipikirkan oleh pengucapnya. Dan tak pedulinya apa akibatnya. Dikatakan sepatah kata itu. Rupanya sepatah kata itu bisa membawanya masuk neraka. Contoh.
Dibuatnya konten. Judul kontennya hari pertama di neraka. Kan tak bara kalimatnya dah. Di video kannya, dieditnya, lalu seakan-akan berada di tengah-tengah no. Kopi sekeliling. Dibuatnya judulnya hari pertama di neraka. Sepatah kata tu, arti sepatah kata aku adalah beberapa ucapan. Tapi kan tidak dipikirnya, bisa jadi itu membawanya ke neraka dan sebenarnya. Sama adalah menganggap menteng, menganggap sepele tentang neraka. Di mana saja kita berada, ada kesempatan baik-baik sebenarnya, cuma kita malih baik-baik. Di mana-mana ada satu baik-baik. Ada sarok terserak, ada terlompat tercampak, ada kain tabang, ada buku-buku. Kalau kami sekolah, ada kursi-kursi, ada meja-meja, ada pintu terbuka, ada lampu yang mati, ada keran-keran yang patah. Banyak kalau kita ingin berbaik-baik. Tergantung kita nyalai. Tapi orang kalau orang lasu, orang balik tandan, ya enggak. Tah, nak kena jawab. Kenal tu, tukang merasiah ke lain. Sapam ke lain. OB ke lain. Boy office boy ke lain. Nak kena jawabnya ke lain. Berarti kita sebenarnya tidak ingin berbaik. Memang kalau ada sesuatu tu dekat awak, tanda kita di diagonya ke bebek tidak. Karena sesuatu yang dibutuhkan ketika itu, lalu kita berikan biswa, nilai beda. Di mana letak beda nilai? Orang butuh ketika itu, walaupun seketik. Tidak biswa tadi. Tidak ada kini, biswa salah. Hanya betul kini. Walaupun biswa kita lagi aja, nilai tidak sama. Sebab biswa tidak butuh nilai. Bisa jadilah ada orang yang membantu dan menolong. Meringankan. Dan prinsipnya orang nak akan minta sesuatu kepada awak kalau orang nak ada. Pasti ada awak. Prinsip. Alhasil kaji kita adalah pertama, upayakan melakukan segala sesuatunya atas nama Allah untuk Allah. Prinsipnya, makin yakin kita, makin percaya kita adanya janji Allah dan perasaan akhirat, maka makin terdorong baik amal baik. Yang mendorong seseorang berbaik itu iman. Itu garis bawah. Maka makin kuat iman orang, makin kuat pendorongnya baik-baik. Makin tipis orang, iman orang, makin tak ada pendorong. Kok ada banana baik-baik, nak imannya menyuruh, kepentingan menyuruh. Tak iman menyuruh, kepentingan menyuruh.